ringankan langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Bagimu Tuhan Yesus. surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan Yesus kami dahsyat. Shalom, saya Pendeta Mafel Raung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo, menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Misinya adalah menjadi jemaat yang kuat, dewasa rohani, dan menjadi kesaksian bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selagi kita ada, selama kita masih bernafas, kita akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang setuju boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, ku akan berkuasa, saat hati bersama.
Selamat datang, selamat bersukacita di dalam Kristus Yesus. Kita ada hari ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Amin. Mari kita datang membahas genap hidup kita, pujian penyembahan yang terbaik hanya untuk Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Hari ini kami rindu bersekutu dengan Engkau, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau dalam pujian penyembahan kami. Hanya namamu yang layak kami puja, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Ini hati kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja saat kami memuji dan menyembah Engkau. Dan Engkau bertahta di dalam pujian kami. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, terima kasih Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah,
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami dan seluruh hidup kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami puja, layak kami sembah. Dengan segenap hidup kami, besar kasih setia-Mu, besar kebaikan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu. Jiwa kami memuliakan nama-Mu, hati kami mengagungkan kebesaran-Mu. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, sungguh Engkau Allah yang hebat, sungguh Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Besar kasih setia-Mu, kemuliaan, keagungan hanya bagi-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah Hosana Sang Raja, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu. Untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, untuk selama-lamanya kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat penebusan-Mu, buat karya keselamatan, buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dicurahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Kiara lama-lama se, kiara lama-mo. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami
dan buka hati kami Tuhan. Untuk jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati tu jamaah berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di atas-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati tu jamaah berserah di hadirat. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu, di atas-Mu menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Kami mau lebih lagi bersyukur, memuji, mengagungkan kebesaran nama-Mu. Yang percaya dan rindu bersorak-sorak bagi kemuliaan nama Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Kita menyatukan roh kita dengan roh Tuhan, dan kita bisa mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Yes. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah. Curahkanlah atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Bahwa Yesus Tuhan. Ini kami Tuhan, menyatukan roh kami untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu. Kami menyembah. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Bercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah
bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, amin, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerukan nama-Mu yang kudus. Maju nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Tak buat iblis gentar, nyalakan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Nama Yesus, pengarah yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan bertahta di dalam hidup kami. Roh Kudus yang mengasihi kami juga mengasihi-Mu Tuhan. Dengan kasih yang lembut, kasih yang manis. Engkau adalah penghibur kami, penolong dalam hidup kami. Amin Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh
Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Musik melantunan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan yang kekasih, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dia bertahta. Mari kita connect dengan Roh Kudus. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan, ku buka hati untuk-Mu Roh Kudus. Haleluya Yesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kami buka hati kami untuk-Mu Roh Kudus. Haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di tempat Maha Tinggi kami memuji, mengagungkan Engkau dari hati terdalam,
kebesaran-Mu Yesus. Glory, glory, glory. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Biar Kau penuhi hidup kami, ya Roh Kudus. Haleluya. 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 Biar penuhi hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Roh Kudus. Haleluya. Sungguh kami membutuhkan Engkau ya Allah, Roh Kudus. Kami gak bisa jalan sendiri, kami gak mampu melakukan segala sesuatu tanpa Engkau. Kami butuh Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Biar Engkau hadir pagi hari ini, melawat setiap umat Tuhan tanpa terkecuali. Dari kami yang remaja, pemuda, sampai kami orang dewasa lanjut usia. Lawatan-Mu pagi hari ini, biarlah terjadi dalam hidup kami. Membawa kami semakin memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan, pakai segala keterbatasan hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu. Sehingga firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi sungguh firman-Mu adalah jawaban bagi setiap hidup kami. Buka mata hati pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami. Dan kami juga diberikan kemampuan untuk melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Si Tuhan, silakan duduk. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Boleh kasih salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik, puji Tuhan. Ya. Mari sama-sama katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus baik. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan bersama-sama belajar dalam satu rangkaian 10 hari berdoa dan berpuasa untuk lawatan Roh Kudus. Ya, kemarin sudah berjalan 2 hari dan hari ini ya tidak ada doa di ruang serbaguna tapi sudah disatukan di dalam ruang ibadah. Ya, puji Tuhan.
Hari ini kita akan bersama-sama belajar sesuai dengan yang sudah dibagikan di dalam WhatsApp group. Untuk hari ini itu adalah hari yang ketiga, itu bicara tentang penuh dengan Roh Kudus ya. Kita baca ayat ini bersama-sama, Efesus 5 ayat 18, 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sekali lagi kita baca, hendaklah kamu penuh dengan Roh. 2, 3. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang setuju katakan amin. Tekan samping kiri kanan, penuh dengan Roh. Amin. Amin. Kita mesti penuh dengan Roh ya. Ya, kita belajar dulu tentang kota Efesus sebentar. Efesus ini adalah salah satu kota terbesar dan terpenting pada zaman Perjanjian Baru. Kota ini merupakan ibu kota provinsi Asia di bawah kekuasaan Romawi, sehingga menjadi pusat perdagangan, budaya, politik, dan agama yang sangat ramai. Itu Efesus pada zaman itu. Ya, sebagai pusat perdagangan, ya, dia punya pelabuhan besar dan jaringan jalan, membuat Efesus menjadi pusat perdagangan internasional. Saudara, karena dia pusat perdagangan, dia juga menjadi pusat budaya ya. Berbagai bangsa, bahasa dan pemikiran tuh bertemu di kota yang penuh dengan keberagaman budaya. Yes. Dalam sisi politik, kalau kita bicara di Efesus sebagai ibu kota provinsi Asia, Efesus menjadi pusat pemerintahan dan administrasi Romawi. Agama, kalau Bapak Ibu Saudara baca di Kisah Rasul, dikenal dengan kuil Dewi Artemis dan berbagai praktek keagamaan yang sangat berpengaruh. Ya, kalau bisa dikatakan, ya Efesus itu metropolitan. Ya, beberapa kota di Indonesia, Jakarta, Surabaya, itu adalah kota metropolitan, dan di sana bertemu orang-orang dari berbagai macam budaya, bahasa, bangsa, segala rupa itu bertemu. Saya nggak pernah tinggal di Jakarta, tapi saya tinggal di Surabaya cukup lama. Di Surabaya berbagai macam bahasa bisa kita temui. Kita bisa dengar orang bicara bahasa Madura, ya, kita bisa dengar orang bicara bahasa Jawa. Ya, ada daerah-daerah yang memang itu dikatakan orang Madura punya, ya, kalau orang Jawa tersebar begitu ya. Tapi ada juga orang Tionghoa yang biasanya disebut pecinan gitu ya. Itu ada ya, beberapa kota semua ada itu. Tapi saya cerita dulu tentang kota ini. Saudara, di sini bukan cuman suku-suku ini, tapi ada banyak suku yang ada di sana. Bahasa Jawa yang berkembang di kota Surabaya sedikit berbeda dengan bahasa Jawa yang ada di Jawa Tengah. Kalau buat orang Surabaya bicara bahasa Jawa, itu jarang Bapak Ibu Saudara akan dengar bahasa Jawa yang halus. Bahasa Jawanya ngoko. Ngoko itu adalah bahasa Jawa yang terkenal kasar. Ya, di kota Surabaya itu terjadi perjumpaan segala macam. Menjadi kota yang cukup berkembang dan menjadi satu kota acuan di Jawa Timur. Saudara, kalau ya Surabaya itu sebenarnya terkenal sebagai kota yang cukup aman gitu ya. Cukup aman, dan semenjak peristiwa di situ Bondo, maka di Surabaya itu ada Bamak, bukan Bamaknas ya, tapi ini Bamak di kota Surabaya yang menjalinkan antara gereja-gereja itu menjadi satu. Dan kemudian ada kerjasama yang cukup manis dan baik di kota Surabaya di bidang keagamaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, satu kali ada mahasiswa dari IAIN, ya sekarang mungkin udah UIN ya, atau masih IAIN, Sunan Ampel, mereka datang di sebuah gereja, mereka belajar tentang apa itu Paskah. Itu lazim di kota Surabaya.
Mereka datang duduk ibadah, duduk. Mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar dan kemudian mereka dialog dengan para pendeta tentang apa itu Paskah. Ya kebetulan eventnya Paskah ya. Ada toleransi yang sangat baik dibangun di kota ini. Di satu sisi Surabaya terkenal sebagai satu kota yang toleransinya cukup baik, cukup berkembang. Tapi ada satu kawasan yang tidak akan pernah dilupakan, terutama orang yang pernah tinggal di Surabaya. Di kawasan Doli. Bukan Mak Doli ya, tapi itu kawasannya memang namanya Gang Doli memang ya. Itu kawasan yang tidak baik ya, satu kawasan di mana ya di sanalah ya para pekerja seks komersial itu ada. Tapi itu bertahun-tahun yang lalu ya. Jadi di satu sisi dia berkembang, ada sekolah-sekolah ternama ada di kota Surabaya, tapi di satu sisi ada satu sisi kelam kota Surabaya yang gak bisa orang lupakan. Kawasan yang kurang baik itu ada di Jalan Putat Jaya gitu ya, Kompleks Putat Jaya di Surabaya. Bukan cuma di satu lokasi ini, karena lokasi ini ya puji Tuhan itu sudah tidak ada ya. Kalau saudara mau cari sekarang kawasan itu sudah bersih, adalah orang-orang yang berusaha, betul-betul berusaha. Tapi orang-orang ini kemudian pindah lagi di daerah yang agak ke sono gitu ya, agak ke pinggiran gitu. Jadi kota ini kota yang maju, kota yang luar biasa, tapi sekaligus ada sisi kelam yang ada. Saudara, Efesus itu seperti itu. Di satu sisi dia maju, tapi di satu sisi dia juga terkenal sebagai satu kota yang tidak baik secara moral. Ya, yang tidak baik-baik secara moral. Kehidupan malam itu ada di kota Efesus. Ya, karena kota ini adalah kota perdagangan, kota berkumpulnya semua orang dan budaya. Kota ini juga terkenal sebagai kota yang kurang baik secara moral. Ya. Di tengah-tengah situasi seperti ini ada satu jemaat yang dibangun, yaitu jemaat Efesus. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, Paulus pernah ke Efesus, pernah juga mengadakan perpisahan dengan para penatua di Efesus. Ada orang-orang Kristen di sana, di tengah-tengah situasi yang mungkin di satu sisi maju tapi di satu sisi lain menawarkan kehidupan malam yang sangat kuat. Di situ ada anak Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Paulus berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saudara, anggur kalau kita minum untuk kesehatan 1 sloki setiap hari itu baik. Paulus pernah berkata kepada Timotius supaya minum anggur untuk kesehatan. Tapi kalau bersloki-sloki, Bapak Ibu Saudara ya, bersloki-sloki dan kemudian mabok, maka anggur itu akan mempengaruhi orang yang minum. Bukan cuma mempengaruhi tapi mengendalikan orang yang minum. Sehingga kemudian kita bisa melihat ada kejadian-kejadian gitu ya, yang kurang baik ketika orang itu sedang mabuk. Saya pernah menyaksikan bahwa papa saya itu mabuk. Ya kalau ini bukan anggur sih ya, ada wine-nya juga dia minum kalau tidak salah. Dalam satu perkumpulan dengan teman-temannya, dia minum, minum bir begitu ya, sampai mabuk. Dia adalah seorang ayah yang baik ya, tapi begitu anggur itu menguasai dia, ya hanya 1 kali itu saja dia minum, dia sudah bukan seperti dirinya. Dia nggak bisa jalan lurus, dia ngomongnya itu udah ngaco gitu ya. Udah ya papa yang membesarkan saya itu adalah seorang guru dulunya ya, jadi dia cukup berpendidikan, tapi ngomongnya pada waktu dia mabuk oleh anggur, ngomongnya udah kacau balau, dan udah dikuasai oleh anggur. Tapi Paulus memberikan satu pernyataan, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita penuh dengan Roh, sebetulnya
Mirip ketika kita itu mabuk oleh anggur. Bedanya anggur itu membawa kita kepada hawa nafsu. Tapi kalau kita penuh dengan roh, itu membawa kita melakukan hal-hal yang baik. Ya, perkataan ini sangat relevan bagi jemaat di Efesus yang hidup di tengah budaya dunia yang penuh hawa nafsu dan pengaruh dosa. Bapak Ibu Saudara, ayat ini bukan cuma untuk jemaat Efesus, tapi ayat ini juga untuk kita. Saudara, apa sih yang ada di dunia ini? Kesibukan. Sekarang orang punya standar untuk hidup. Untuk bisa dia hidup, dia bisa mapan, dia harus sibuk. Enggak salah loh saudara, orang sibuk bekerja. Tapi kalau menjadikan itu sebagai satu-satunya tujuan hidup kita dan kita merasa kita enggak butuh Tuhan, itu yang salah. Kesibukan itu membuat kita melupakan Tuhan. Saudara, bukan cuma kesibukan kerja, kesibukan pelayanan pun itu bisa membuat kita pelayan Tuhan kehilangan fokus kepada Tuhan yang kita layani. Bukan cuma kesibukan, tapi kita melihat dunia ini sekarang penuh dengan godaan. Kalau dulu godaannya datangnya mungkin lewat pergaulan. Sekarang lewat dunia maya, dunia yang gak nyata, itu yang paling besar godaannya. Orang selingkuh sekarang gak terang-terangan selingkuh begitu dalam dunia maya. Dia bisa ketemu sama orang, kemudian dia janjian ketemuan. Nah, terjadilah perselingkuhan. Ada banyak hal. Ya, pengaruh dunia itu banyak sekali hari-hari ini. Ya. Nah, pesan ini relevan. Relevan itu cocok untuk kita di tengah dunia yang sibuk, penuh godaan, pengaruh duniawi. Orang percaya dipanggil bukan untuk dipenuhi dunia, maksudnya pemikiran-pemikiran dunia, tapi dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita harus setiap hari, bukan cuma 10 hari kita berdoa, tapi setiap hari kita harus minta agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara tidak akan mampu menghadapi dunia ini yang semakin hari menjadi semakin kacau balau, semakin tidak karuan. Kita butuh Roh Kudus. Apa itu penuh dengan Roh Kudus? Penuh. Berarti penuh itu kalau kita bicara tentang air itu full, kalau gelas itu full. Itu bicara tentang dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga melakukan apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Itu penuh dengan roh. Saudara, ini harus berlangsung dari hari ke sehari. Karena itu betapa pentingnya kita berdoa setiap hari. Bukan cuma 10 hari kita bersama-sama berdoa supaya Tuhan memimpin kita. Tapi setiap hari dalam waktu-waktu kita secara pribadi kita perlu berdoa agar Roh Kudus menguasai kita, mengendalikan kita. Orang yang dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus, orang itu hidupnya enggak menuruti keinginan daging, tapi dipimpin oleh roh. 90% masalah itu sebetulnya bergantung kepada kita loh. Bukan bergantung pada orang lain. Contoh, kita diomongin orang di luar. Kita gak bisa mencegah loh orang bicara jelek tentang kita. Ini gak bisa kita cegah. Itu haknya orang. Orang mau bicara jelek, orang mau bicara bagus tentang torang tidak bisa mengendalikan. Tapi yang torang bisa kendalikan adalah respon kita terhadap omongan orang itu. Kalau kita berespon dengan negatif, kita datang, kita labrak orang itu masalah. Tapi kalau kita memilih untuk menenangkan diri, kita memikirkan, kenapa orang tersebut bicara seperti itu? Apa saya ada salah apa? Mengevaluasi diri kita, mencoba melihat ke dalam diri kita. Dan kita tidak membalas omongan orang itu. Nggak ada masalah kan? Jadi 90%
tergantung kepada kita merespon. Saya dulu punya prinsip begini ya kekristenan itu kan proses ya. Saya punya prinsip dulu sebelum jadi orang Kristen, kalau orang sakitin saya 1 kali, saya balas 1 kali. Kalau 2 kali, saya balas juga 2 kali. Seperti apa yang orang itu lakukan, saya balas. Saya bertahun-tahun hidup dengan prinsip seperti itu. Jadi kalau ada orang saya dengar orang ngomong apa, saya datang loh sama orang itu. Saya datang, saya bicara waktu masih remaja itu saya datang. Kamu ngomong gini ya, saya enggak. Kamu ngomong saya dengar, kalau kamu nggak percaya saya panggil nih yang nyampein ke saya. Itu keinginan daging ya. Coba saudara, anak-anak kecil itu ya, nggak ada yang pernah ngajarin bohong, bener nggak? Nggak ada orang tua tuh ngajarin anaknya bohong. Tapi kenapa dia bisa bohong? Karena memang secara natural kita ini adalah manusia yang berdosa ya. Dan perhatikan anak-anak itu cepat banget belajar. Kalau dia lihat orang tuanya bohong, anak-anak juga cepat belajar untuk bohong ya. Ya, melakukan kehendak Tuhan itu berarti kita peka mendengar suara Tuhan. Bukan cuma peka, tapi dengan sukarela melakukan kehendaknya. Saudara, sering kali kita bicara tentang kepekaan mendengar suara Tuhan, itu bagus. Tetapi ini tidak berhenti cuma di sini. Orang yang kalau dikatakan penuh dengan Roh Kudus, dia peka. Kalau ada satu kejadian yang terjadi dalam hidupnya dan dia mulai merenungkan, wah ini kayaknya ada sesuatu yang Tuhan mau bicara ya. Apa ya? Apa yang Tuhan bicara ya? Dan dia bukan cuman peka, bukan cuman tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tapi dengan sukarela melakukan kehendaknya. Ya, kemudian penuh dengan Roh Kudus itu berarti ada buahnya, buah roh yang nyata dalam kehidupan kita. Ada 9 buah roh itu ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu menjadi karakter hidupnya. Jadi harus ada ini. 9 ini 1 buah, 9 rasa. Jadi nggak boleh cuma 1, 9-9-nya itu harus ada dalam hidup kita. Itu penuh dengan roh. Kemudian bersaksi dan memberi dampak. Hidupnya jadi berkat. Mungkin dia nggak bersaksi dengan kata-kata. Ada banyak orang yang begitu ya, nggak bersaksi dengan kata-kata. Tapi lewat hidupnya orang itu diberkati. Jadi mari kita minta. Hari ini kita minta supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Ini bukan cuma 10 hari, bukan cuma kita berbahasa lidah, no. Tapi betul-betul penuh dengan Roh Kudus. Memang Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, salah satu tanda dibaptis dengan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh ya, glossolalia. Tetapi yang paling nyata itu harus nyata itu adalah ada buahnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang penuh dengan Roh Kudus itu adalah sebuah perjalanan iman. Yang berpusat pada hubungan dengan Tuhan dalam Kristus. Jadi koneksinya itu sama siapa? Sama Kristus. Saudara, kalau kita mau bicara tentang perjalanan bersama dengan Roh Kudus, itu dimulai dengan kehidupan yang berpusat kepada Kristus, terhubung kepada Kristus. Kemudian dibangun melalui ketaatan, doa dan hidup persekutuan. Yohanes 15 ayat 4-5 berkata, tinggal di dalam Dia, mendengar firman-Nya dan berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang penuh dengan Roh Kudus, ini bicara tentang sebuah hidup yang dibangun dengan sebuah relasi dengan Tuhan. Tiap hari kita punya hubungan dengan Tuhan. Saya kemarin sempat mendengar sebuah kesaksian lewat Instagram ya. Ada seorang anak SMP. Nah, sini banyak yang masih SMP. SMP ada beberapa. SMP berarti pelajar. Dia berkata, setiap hari dia mulai harinya dengan berdoa dan baca
Alkitab. Dia menjelaskan kenapa. Karena saya butuh Tuhan memimpin sepanjang hari, sepanjang hidup. Saya harus ke sekolah, ya sesuai dengan jam sekolah. Kemudian saya mesti belajar, saya mesti pergi les. Dan menarik, SMP dia punya bisnis. Masih SMP, dia bilang saya mesti kelola bisnis saya. Saya nggak bisa sendirian, saya butuh Tuhan. Karena itu setiap hari saya belajar untuk mendisiplin diri saya, untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Saudara, kami di sekolah Alkitab itu sedikit dipaksa pada awal kami masuk sekolah Alkitab ya. Tapi kalau di seminari GPPS itu nggak ada laporannya. Jadi cuman mereka lihat kami duduk berada bersama-sama dengan doa. Tapi seminari di mana saya mengajar, seminari itu sekolah Alkitab di mana saya mengajar, itu tiap hari mereka harus bikin laporan dari apa yang mereka baca. Ada daftar bacaannya. Bukan cuman itu. Mereka disuruh mencatat ayat-ayat yang menjadi berkat buat hidup mereka. Satu sekolah di Surabaya, sekolah Kristen itu seperti itu. Waktu SD, makanya kenapa di Surabaya anak-anak SD itu harus bisa tulis, harus bisa baca. Salah satunya selain itu untuk tulis agenda dan baca agendanya, salah satunya adalah dia harus menulis setiap hari. Dikasih buku renungan dari sekolah, suruh baca Alkitab, suruh baca. Dan berkatnya apa? Ditulis, orang tuanya tanda tangan. Kayaknya berat ya. Tapi itu melatih. Saya tertolong dengan sekolah ini. Ya, saya tertolong. Sehingga anak saya itu belajar untuk bersaat teduh dari semenjak dini. Saudara, kita ini sebuah perjalanan ya. Jadi dimulai hidup yang penuh dengan roh itu, kalau kita ngomong penuh dengan Roh Kudus itu bukan cuma bahasa rohnya yang banyak. Kosakata bahasa rohnya itu banyak, bukan. Ya, itu salah satu tanda untuk kita melihat baptisan Roh Kudus ya. Tapi yang paling penting itu nyata kita itu taat pada firman Tuhan. Lah bagaimana mau taat sama Tuhan? Bagaimana mau taat kepada firman Tuhan? Lah baca Alkitab juga jarang-jarang. Kita seringkali gini, Tuhan terima kasih pagi hari. Tuhan begitu baik sudah kasih bangun torang dengan tubuh yang sehat. Tuhan, tapi ini sunya ndak mau baku riki kita mau baca Alkitab. Boleh jo Tuhan siang? Ya Tuhan kita sabar. Oke nak silakan. Siang hari aduh minta maaf Tuhan Yesus. Kita ini pekerjaan banyak belum semua kelar ini Tuhan. Aduh ini sudah jam 11 belum masak. Ini anak sumuri mau datang pulang sekolah belum ada makanan. Nanti Jo sabantar Tuhan jam 5 Jo boleh? Ya. Ya mungkin Tuhan gak jawab boleh ya. Oke. So jam 5 ini kan janji jam 5 tuh. Otoko so tutup. Tuhan tapi kita lelah sekali ini. Sepanjang hari kita so masak, so bastrika, apa cuci. Aduh lelah sekali Tuhan. Boleh mau istirahat dulu Tuhan 2 jam nanti jam 7 Jo. Jam 7 aduh kebetulan ini jam 7 jamnya tayang sinetron. Atau jamnya Dracin ini. Aduh Tuhan minta maaf 1 jam lagi le Tuhan. 1 jam lagi sudah jam 8. Jadi jam 9. Tuhan kita semua ngantuk sekali Tuhan. Besok Jo kita rapel Tuhan. Kalau hari ini kita baca 5 pasal. Besok pagi baca 10 pasal. Besok paginya bangun kesiangan. Oh Tuhan begitu terus tidak ada waktu. Bapak Ibu jangan dipikir kami sebagai hamba Tuhan itu pelayanan itu bisa menjadi sebuah godaan melupakan baca firman Tuhan.
saya berpaksa diri untuk saya punya waktu untuk baca Alkitab, untuk mencatat. Saya tidak mau saya baca Alkitab karena saya mau cuma persiapan. Tapi pernah nggak terjebak begitu? Pernah. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita itu taat. Bukan cuma baca firman Tuhan, tapi doa. Doa itu mesti konsisten. Ya, doa itu mesti konsisten. Oh, hari ini pagi-pagi kita bangun, kita bersyukur, kita berdoa penyembahan setengah jam. Oh, hari ini puji Tuhan. Ya itu harus terus Bapak Ibu, jangan cuma hari ini. Besok, hari Tuhan, kita kesiangan Tuhan. 5 menit jo Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Untung Tuhan kita itu penuh dengan kesabaran. Tapi mari kita belajar untuk menaikkan, untuk punya kehidupan doa yang berkesinambungan. Kemudian hidup dalam persekutuan. Saya bersyukur ya, tadi malam itu saya juga bingung karena banjir, ada beberapa banjir sehingga jemaat tidak bisa kemari. Ya, kemudian ya salah satu mengatakan coba dibuka lihat Google Meet, karena lewat Zoom meeting itu nggak bisa, ini cukup panjang gitu ya. Saya coba walaupun penuh dengan kekurangan karena Google Meet itu bukan satu aplikasi untuk kita dengan musik dan pujian, tapi bersyukur masih bisa ada beberapa orang yang mengikuti Google Meet. Sehingga saya begitu lihat, saya coba buka di atas, ya suaranya kurang bagus masuk di Google Meet ya. Ya, tapi bersyukur ada beberapa orang yang yang mengikuti lewat Google Meet. Ya, minta maaf itu dalam waktu yang mungkin sudah mungkin Bapak Ibu nggak baca karena itu memang dekat sekali, kurang jam 8 kurang sedikit baru saya coba buka. Karena saya sendiri sudah nggak lama sudah lama nggak pernah pakai Google Meet gitu ya. Tapi nanti mungkin artinya mau share, tapi lebih baik Bapak Ibu datang. Kalau tidak ada banjir, tidak ada hujan gitu ya, mari datang sama-sama. Tapi kalau tidak nanti saya akan coba, orang akan coba share ya Google Meet ya. Ya Tuhan memang tidak dibatasi oleh apapun, tapi memang ada lebih baik untuk kita datang bersama-sama. Kemudian hati yang menyembah Bapak Ibu ya. Menyembah Tuhan, menyembah itu berarti kita memberikan pujian kepada Tuhan, fokusnya itu kepada Tuhan, itu menyembah. Mungkin kita nggak punya alat musik, kita nggak punya suara yang indah. Kalau dalam penyembahan pribadi, Tuhan nggak lihat suara kita, apakah suara kita fales. Yang penting hatinya tulus. Tapi kalau dalam pelayanan pujian dan penyembahan, Tuhan memang nggak perhatikan, tapi jemaat dan semua audiens perhatikan kalau suara kita fals ya. Jadi memang orang-orang kita melayani sesuai dengan potensi. Tapi kalau dalam pribadi di kamar, mau kita nyanyi fals, oh Tuhan nggak apa-apa tuh. Yang penting hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Ya, tadi sudah saya bahas ya, peka dan taat pada pimpinan Roh Kudus. Kita lihat bagian yang terakhir. Ciri-cirinya orang dipenuhi Roh Kudus. Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21 berkata begini. Hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati dan ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Ada 4 ya cirinya kalau berdasarkan Efesus pasal 5 ayat 19 sampai 21. Yang pertama, bersukacita senantiasa melalui pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Pujian dan ucapan syukur adalah bukti hati yang penuh dengan Roh Kudus yang melihat kebaikan Tuhan dalam segala keadaan. Ya, kita dalam proses belajar. Memang ini tidak mudah. Kalau kita dapat berkat gitu ya, usaha kita, wah untung kita dapat cuan gitu ya. Wah itu kalau kita memuji Tuhan itu gampang Bapak Ibu Saudara, benar nggak? Waduh Tuhan berkati, puji Tuhan. Kita mungkin akan angkat tangan, kita mungkin bisa melompat karena kita diberkati Tuhan luar biasa.
Tapi kalau usaha kita omsetnya turun gimana Bapak Ibu Saudara? Masih bisa gak kita datang sama Tuhan? Memuji Tuhan selalu. Apa mukanya seperti buah semangka gitu ya? Atau seperti buah pepaya yang mengkerut. Memuji Tuhan selalu. Atau memuji Tuhan selalu. Ini gak gampang. Saya pernah satu kali patah hati ya. Terus mentor saya bilang gini, ya pembimbing saya, nyanyi itu lagu. Kan ada lagu, biar ku sendiri, ku tetap setia gitu ya. Nah itu, nyanyi, biar kamu sendiri, kamu mesti tetap setia sama Tuhan. Biar pacarmu sekarang udah dengan orang lain, kamu mesti setia sama Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Saudara, dalam segala keadaan. Saya punya seorang teman, dia sakit kanker ya. Dia waktu itu adalah mahasiswi satu sekolah Alkitab. Saudara, dalam sakitnya dia itu belajar untuk memuji Tuhan. Ya kita tahu lah ya penyakit kanker itu seperti apa. Kita tentunya berdoa tidak mau mengalami. Tapi ketika dia mengalami, dia belajar menikmati kebaikan Tuhan lewat rasa sakit kankernya. Dan sampai dia meninggal, keluarganya menyaksikan dia belajar untuk bersuka cita. Dia belajar memuji Tuhan walaupun sakit. Saya kadang-kadang Faro sedikit ya. Ya kadang Faro itu karena kesalahan kita kan. Kemarin sempat bercerita dengan Rio dan Priska ya. Saya dalam perjalanan ke Kaaruyan, saya nggak lapar gitu ya, mulutnya nih gatel gitu. Akhirnya belilah keripik. Saya sebenarnya tahu kalau tenggorokan saya ini sensitif, salah sendiri ya, sensitif sama keripik-keripik gitu. Tapi kayaknya enak gitu ya. Saya makan sepanjang jalan. Waduh, mulai selesai ibadah di Kaaruyan saya so rasa ini tenggorokan so tidak nyaman. Aduh, saya minum air banyak-banyak, tapi besoknya juga suara mulai Faro. Dan besoknya kami ada doa puasa di Marisa ya. Ketika kami doa puasa, rasanya lelah gitu ya mau memuji Tuhan. Tapi saya lihat Om Siswo, saya lihat Tante Ira dalam kondisi kakinya ya habis tapalisi dan kemudian agak jatuh. Dia pakai tongkat, saya bukan main, mau naik, mau doa puasa, dia pakai tongkat, 2 tongkat, dia duduk, dia penyembahan. Oh kita cuman Faro, masa kita mau kalah dengan hamba Tuhan yang so sakit begitu, tapi tetap semangat. Sudah tidak gampang bersuka cita dalam segala keadaan. Tapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, belajar memuji Tuhan, belajar bersyukur karena tidak ada peristiwa yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu ada dalam kendali Tuhan dan seizin Tuhan dan punya maksud dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah mengeluarkan perkataan yang membangun terhadap sesama ya, terhadap sesama. Di sini katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani. Bapak Ibu, ini mazmur, kidung pujian, nyanyian rohani itu hal-hal yang sebuah kalau mengatakan perkataan-perkataan yang membangun. Jadi kalau lihat sesama, mungkin dia menderita gitu ya, mungkin dia sudah ya bukan tugas kita untuk menghakimi sih ya, setiap orang itu punya masalah, punya pergumulan. Mungkin masalahnya bertubi-tubi, kalau ibarat udah jatuh, ketimpa tangga, kesiram air, gak karu-karuan gitu kan. Jangan kita kemudian datang, wah mungkin ada dosa dalam diri. Oh jangan Bapak Ibu Saudara, itu bukan haknya kita. Tapi kita bisa datang kepada dia, mungkin yuk kita berdoa yuk sama-sama. Supaya Tuhan menolong kamu. Saya gak bisa tolong kamu, tapi saya punya Tuhan. Kita orang kan punya Tuhan ya, Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Saya punya teman waktu kami kebakaran. Dia gak banyak ngomong ketika datang. Saudara, kalau orang dalam ketimpa kebakaran
bayangkan baju aja tinggal yang di badan, mau banyak ngomong bagaimana gitu kan ya. Banyak ngomong kita rasa, sudah Joy nanti mungkin saya akan bisa berkata begitu. Tapi dia datang, dia pegang saya, dia pegang tangan saya, dia lihat mata saya, dan dia peluk saya. Perempuan ya, ini perempuan, peluk saya. Saya tahan-tahan itu menangis, nah ketika dia peluk, ya saya pinjam bahunya sebentar untuk saya menangis. Itu tindakan, tapi perkataan itu juga penting. Kita lihat misalnya ada teman kita, rekan kita yang down, kita mengatakan, kamu pasti bisa, jangan takut. Kalau toh kamu gagal, gak apa-apa, nanti kamu bisa coba lagi. Kegagalan itu kan sebuah kesuksesan yang tertunda. Gak apa-apa, sabar aja, kamu pasti bisa. Step by step, mungkin nanti jatuh, bangun lagi, gak apa-apa. Jangan takut, jangan takut mencoba. Jangan takut gagal. Gak apa-apa, kegagalan itu adalah sesuatu hal di mana kita perlu belajar di dalamnya. Kalau anak-anak kita gagal jangan dimarahin. Jangan. Tanya dulu, kenapa kamu bisa dapat segitu? Apa yang sulit? Apa yang mama papa bisa bantu? Jangan dimarahin dulu. Anak jatuh jangan keburu dimarahin. Atau malah kalau jatuh biasanya kan suka, aduh ini nakal gitu ya. Enggak loh, ini lantainya enggak nakal. Tapi ya dibangunkan, bilang lain kali hati-hati ya. Mengeluarkan perkataan yang membangun terhadap sesama. Ya, kemudian yang ketiga, hidup takut kepada Tuhan. Ya, takut kepada Tuhan. Itu bukan berarti takut karena hukuman, tetapi hormat, taat, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Takut itu bukan takut ini bicaranya tentang respect ya, hormat, rasa hormat kita kepada Tuhan. Kenapa misalnya, ya saya itu diberkatisnya dengan kehidupan papa saya yang membesarkan saya itu, dia pernah ngomong sama saya gini, saya dalam perjalanan pernikahan dengan mama saya itu gak mudah. Saya kenal mama saya keras gitu ya. Ya, papa saya dia bersaksi sama saya. Sebetulnya kalau mau bicara, saya mau meninggalkan dia, apalagi dia sakit-sakitan, itu banyak kali saya punya pikiran itu. Tapi dia berkata, enggak, tapi saya punya komitmen untuk tidak meninggalkan dia. Dan betul, papa saya sampai mama saya meninggal pun dia tetap setia, satu untuk selamanya gitu ya. Ya, karena dia menyadari bahwa apa yang dia kerjakan mungkin orang enggak lihat, tapi ada Tuhan yang lihat. Kita istri, mungkin kita mengagumi laki-laki yang lain. Itu suami kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itu takut Tuhan. Jadi takut bukan karena takut hukumannya Tuhan, enggak, tapi kita menghormati Tuhan. Suami-suami, engkau mungkin punya idaman yang lain. Mungkin engkau saya pernah ceritakan ada satu aplikasi namanya kalkulator, bukan kalkulator untuk ngitung, kalkulator untuk menyembunyikan. Jangan dicoba ya bapak-bapak, saya cuma ngomong tapi nggak perlu dicoba. Itu untuk menyembunyikan segala hal. Ada itu aplikasi itu. Dan ada satu kisah nyatanya kan, yang beberapa waktu itu sampai difilmkan segala rupa ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, suami-suami jangan karena takut istrinya galak, enggak. Tidak berselingkuh, setia sama istri, bukan takut karena istrinya galak, tapi karena menghormati Tuhan. Ya, memang banyak istri yang bisa menjaga tubuhnya. Kalau saya enggak, kurang bisa menjaga. Saya naiknya udah berkali-kali lipat dari semenjak menikah. Tapi sebetulnya suami saya juga sama gitu ya. Tapi artinya gini, saya menghormati dia, saya belajar setia kepada dia. Karena Tuhan. Bukan semata-mata hanya karena dia suami saya. Ya karena dia suami saya, tapi terlebih lagi karena takut kepada Tuhan.
Karena kami suami istri, ingat baik-baik, kita udah janji di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Kita janji setia. Waktu sakit, waktu gak punya apa-apa, waktu diberkati dalam segala situasi dan kondisi. Anak-anak, hiduplah takut kepada Tuhan. Bukan karena papa mamamu galak, tapi karena Tuhan itu melihat segala hal yang kamu kerjakan. Papa mama bisa gak lihat yang kamu kerjakan, tapi Tuhan itu melihat. Makanya ada pujian yang sudah dari sekolah minggu kita dia, mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Baik yang baik, baik yang jahat. Nah, hati-hati. Dan yang keempat, rendah hati. Yesus itu contoh sejati dari kerendahan hati. Dia cuci kaki para murid. Artinya bahwa dia betul-betul tidak sombong. Dia datang dalam segala kerendahan hatinya. Jangan sombong. Apa yang kita miliki itu hanya karena Tuhan. Kalau Tuhan mau selentik kita begini, habis itu yang kita punya. Jangan sombong. Kita gak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Kita mau diselentik sama Tuhan dikit aja, habis yang kita miliki. Jangan sombong, kita gak ada artinya di hadapan Tuhan. Jadi ada 4 ya. Kalau kita ciri orang dipenuhi Roh Kudus, dia bersuka cita, dia mengeluarkan perkataan yang membangun, hidup takut kepada Tuhan dan rendah hati. Yang terakhir, ini paling terakhir, mari kita hidup dikuasai, dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga kita semakin berkenan di hati Tuhan, jadi berkat bagi sesama. Biarlah ini menjadi satu doa kita pada siang hari ini. Tuhan, aku mau hidup dikuasai oleh Roh-Mu. Aku mau dipimpin oleh Roh-Mu. Aku mau dikendalikan oleh Roh-Mu. Sehingga hidupku menjadi semakin berkenan di hati-Mu dan jadi berkat bagi sesama. Mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita siang hari ini. Tuhan, biar Roh-Mu hidup, yang hidup itu memenuhi aku, mengalir dalam. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
hidupmu. Haleluya. Haleluya. Hidata kaya laba se. Hidata kaya laba syande. Haleluya. 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 Hidata kaya laba Hidabasikura pataka ya laba se. Hidabataka ya laba siki ya laba. Hidabataka ya laba. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Izinkan rohnya yang lembut itu menjamah hatimu. Kalau ada hal-hal yang kau sembunyikan di hadapan Tuhan, Dia akan membukakan seluruhnya bagi engkau. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kau harus akui di hadapan Tuhan, hari ini engkau akui. Izinkan rohnya masuk ke dalam hatimu, menjamah. Kalau engkau masih simpan kekecewaan, kepahitan kepada orang-orang terdekatmu, siang hari ini Roh Kudus mau memulihkan engkau. Biar kasih-Nya boleh membalut hatimu, sehingga engkau bisa melepaskan pengampunan. Kalau hari-hari ini engkau terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, bahkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, izinkan Roh Kudus membebaskan segala ikatan dalam dirimu. Haleluya. 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 Dia ada di tengah-tengah kita siang hari ini. Dia berjalan, Dia melihat segala keadaanmu. Mungkin engkau berdoa dalam bahasa air mata. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia bisa memberikan kau sukacita. Dia bisa memulihkan kau. Buka hatimu. Buka hatimu. Kiara pataka ya lapa-lapa-lapas. Kida pataka ya lapa-lapa-lapa-lapas. Minta hati yang taat. Minta hati yang lembut kepada Tuhan siang hari ini. Kia lapa-lapa sangkata kaya rapa sikura bata kaya lapa-lapa. Masalah yang kau hadapi tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan jauh lebih besar dari segala persoalan hidup kita. Kia rapata kaya lapa-lapa sih. Mungkin kau bergumul tentang anakmu. Kau bergumul tentang suamimu. Kau bergumul tentang orang tuamu. Kau bergumul tentang pekerjaanmu. Kau bergumul dengan segala hal dalam hidupmu. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Dia Allah yang melihatmu pada siang hari ini. Asal kau mau buka hatimu. Izinkan rohnya bekerja. Maka Dia sanggup memberikan jalan keluar yang sulit sekalipun kepada kita. Haleluya Yesus. Kiala pataka rapa-rapa sikura pataka. Terima kasih Tuhan. Suara hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini. Tapi kami tahu Roh-Mu akan terus bekerja dalam setiap hati kami tanpa terkecuali. Sampai benih firman tertanam dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Lawat kami terus Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Karena kami gak mampu jalan sendiri. Kami butuh Engkau. Kami sungguh-sungguh butuh Engkau dalam hidup kami ya Roh Kudus.
Biar Engkau kendalikan hidup kami, pimpin hidup kami. Sehingga kami berjalan, kami ngerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus berbicara, apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami percaya Roh Kudus ada dalam hidup kami. Dia akan menuntun kami sampai kami menemukan jalan keluar di dalam Tuhan. Sampai kami melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup kami. Sampai kami melihat Tuhan, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas nama gembala di tempat ini, atas pelayanan gembala dan pengurus. Ya, terima kasih buat pelayanan yang sudah dilakukan, baik Bapak Ibu sebagai aser, sebagai kolektan nantinya, kemudian sebagai tim praise and worship pagi hari ini. Terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Saudara. Biarlah pelayanan yang dilakukan dengan tulus hati, Tuhan pasti memperhatikan dan Tuhan akan memberkati. Baik, ada yang pertama kali datang di tempat ini? Ada? Ada Bapak Ibu? Tidak ada? Ya, puji Tuhan. Kalau toh ada Bapak Ibu tidak ya mungkin, atau yang sudah lama baru muncul gitu ya. Kami bersuka cita kalau Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama dengan kami. Baik, puji Tuhan. Ya, setiap hari mulailah dengan berdoa dan membaca firman Tuhan agar Tuhan senantiasa memimpin, menuntun setiap langkah kita. Tuhan memberkati ya. Jadi mulailah setiap hari. Hari Senin, mau hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, semua hari itu harinya Tuhan. Jadi mulailah bersama dengan Tuhan. Oke ya. Ya, doa 10 hari lawatan Roh Kudus tanggal 15 sampai 23 Mei 2026 jam 8 di ruang Serbaguna. Bapak Ibu Saudara, kemudian kecuali hari Minggu gitu ya. Hari Minggu itu akan digabung sudah di hari Minggu gitu ya. Minggu depan tanggal 24 Mei itu adalah hari Pentakosta ya, setelah 10 hari kenaikan Tuhan ya. Oke. Ya, setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi jam 5.15 melalui Zoom meeting. Sementara melalui Zoom meeting Bapak Ibu Saudara ya. Kalau nanti diganti melalui Google Meet nanti akan diumumkan. Ya, Sabtu 23 Mei doa puasa jam 1 ya di ruang Serbaguna lantai 2. Ya, Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tersembunyi yang tidak kau ketahui. Jadi kalau sebetulnya kita mau tahu masa depan kita seperti apa, jangan cari peramal, jangan lihat ramalan, tapi berseru sama Tuhan. Maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar ya. Ibadah raya 24 Mei jam 10 di ruang ibadah, temanya Pentakosta. Ya, ini ada sedikit pergantian. Jadi yang seharusnya di tanggal 24 Mei itu adalah tugas dari keluarga Ibu Foni Wawaruntu digeser di tanggal 31 karena pada tanggal 31 yang seharusnya jadwal dari keluarga Bapak Ibu Edwin Sairang, Ibu Lusinya Singer, jadi tidak bisa gitu ya. Jadi jam 10 di ruang ibadah kita akan bersama-sama belajar tentang Pentakosta, bukan karena kita gereja Pentakosta, tapi memang itu momen yang namanya Pentakosta, hari yang ke-50. Aser dari keluarga Bapak dan Ibu Edwin Sairang, kolektannya Bapak Edwin Sairang dan Bapak Oisi Sibilia. Ibadah anak jam 10 di ruang Serbaguna, WL-nya Kak Ayumi, singernya Fiona, pemain musiknya adalah Evi dan Stefano, kelas besar itu Kak Ayumi dan kelas kecil Kak Gina. Anak-anak akan belajar tentang Yohanes murid Yesus ya. Yohanes ya, kalau hari ini belajarnya Yakobus ya. Nanti minggu depan Yohanes. Ya.
Sekali lagi tentang pembangunan rumah doa GPPS Kasih Karunia Kearuyan bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak memberikan berkat bagi pembangunan rumah doa GPPS Kasih Karunia Kearuyan bisa ditransfer ke rekening ini. Kalau ada yang ingin membantu, nanti ini mungkin terlalu cepat gitu ya, nanti bisa minta ke Bapak Gembala atau ke saya. Ya, kalau Bapak Ibu tergerak, mari kita bersama-sama mendukung pekerjaan Tuhan di Kearuyan. Ya, puji Tuhan, mungkin dalam waktu yang dekat kalau sudah settle ini pondasi mau diuruk ya, dan sudah tersedia dana yang cukup untuk menguruk sehingga nantinya tinggal naik ke atas ya, bangunan kan naik ke atas ya, ke atas ya, puji Tuhan. Ya, tidak ada pengumuman yang lain, ya saya mengingatkan Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, mari kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, terima kasih buat segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau bersyukur lewat persembahan yang kami berikan, baik lewat kolekte, ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan, kami biarlah semuanya kami kembalikan kepada Tuhan, dan biarlah semua bisa dikelola untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini dan bagi pelebaran kerajaan surga di muka bumi. Kau memberkati setiap kami yang sudah memberikan baik kolekte, baik persembahan ucapan syukur maupun diakonia misi maupun persepuluhan. Tuhan memberkati apapun yang kami usahakan dibuat Tuhan berhasil, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Dan kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami, mencurah dari surga, bumi bersuka cita. Mencurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Mencurah dari surga, gereja telah dimandikan. Mencurah dari surga, gereja telah dimenangkan. Semua bangsa-bangsa dan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mencurah dari surga, bersuka cita. Mencurah dari surga, bangsa bersorak. Mencurah dari surga, gereja Tuhan dimuliakan. Mencurah dari surga, gereja Tuhan dimuliakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mencurah dari surga, bumi bersuka cita. Mencurah dari surga, mencurah dari surga, mencurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan.
setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Engkau sungguh Allah yang besar. Engkau sungguh Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Engkau sungguh Allah yang besar di dalam hidup kami. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Jemaat Tuhan sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, mengembalikan persepuluhan, memberikan korban, diakonia dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Kami tetap setia mengiring dan melayani Tuhan. Yang melayani hari ini juga Tuhan memberkati, yang ibadah hari ini juga Tuhan memberkati untuk seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita mengarahkan hati dan mengangkat kedua tangan kita dengan iman. Firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya, setiap kita yang setia beribadah, setiap kita yang melakukan kehendak-Nya adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang esa, yang akan terus menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita. Tuhan melimpahkan kita dengan berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita melimpah, bahkan damai sejahtera memenuhi kehidupan kita. Bahkan Roh Kudus memenuhi, berdaulat sepenuh atas hidup kita. Sehingga kita kuat menghadapi setiap kondisi apapun. Karena berkat-berkat Tuhan selalu ada. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis. Dan apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati rumah tangga kita. Memberkati anak-anak kita menjadi anak-anak yang luar biasa bagi Tuhan. Menjadi generasi yang cerdas dipakai Tuhan. Dan Tuhan juga menyiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan terimalah segala janji berkat Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Karena kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan selalu menyertai dan terus melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat-Nya.
namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita membuat itu semua kalahkan mudahnya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Angkat tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lupa yang gelap. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Yesus Tuhan kami. Yesus kau